Di tengah suasana Ramadan, Pak De Jokowi tetap hadiri forum Bloomberg di New Delhi. Dirinya tetap berpuasa, tetap tenang dalam menyampaikan pidato di hadapan tokoh-tokoh internasional. Padahal yang ia sampaikan adalah hal besar bagi masa depan ekonomi Indonesia. Di usia kepemimpinan yang telah usai, sikap seperti ini menunjukkan bahwa Pak De Jokowi sebagai negarawan tidak pernah berhenti memikirkan bangsanya, bahkan ketika sebagian orang sibuk mencari-cari kesalahannya. Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, saat video ini dibuat, Presiden ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sedang berada di New Delhi, India, untuk menghadiri Bloomberg New Economy Forum. Info aja, selepas menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi langsung didapuk oleh Bloomberg untuk mengisi jabatan sebagai Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Bloomberg New Economy Forum dikenal sebagai forum strategis yang mempertemukan pemimpin pemerintahan, eksekutif bisnis global, dan investor untuk membahas arah ekonomi global, investasi, transformasi digital, serta kebijakan teknologi di masa yang akan datang. Jadi, Bloomberg New Economy Forum ini jelas nggak kaleng-kaleng. Pak Jokowi akan mendiskusikan arah kebijakan dan kedaulatan kecerdasan buatan bangsa-bangsa ya. Fokus narasi saya teman-teman sebetulnya bukan soal kejadian hadirnya Pak Jokowi di forum terhormat ini. Begini, sadar nggak sih teman-teman bahwa Pak Jokowi ini Presiden RI satu-satunya yang selepas menjabat pun relevansinya dengan semesta politik nasional itu tetap tinggi banget. Semua orang masih ngomongin Pak Jokowi, channel-channel YouTube, televisi nasional, ya kalau nggak ngomongin Pak Jokowi ya nggak rame. Mau yang pro maupun yang kontra. Coba deh, misalnya ya, channel Bang Refli Harun, kalau nggak ngomongin Pak Jokowi, nggak rame dia. Lanjut soal relevansi Pak Jokowi. Tadi sempat saya singgung soal kehadiran Pak Jokowi di sebuah forum global yang terhormat. Nah, beberapa minggu lalu, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2026, Pak Jokowi menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, yaitu Bapak Abdullah Salem Al-Dahri. Sebelumnya nih teman-teman, Pak Jokowi yang udah nggak menjabat ini, lagi-lagi menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Belanda untuk Indonesia, yaitu Pak Mark Gerritsen. Ya, udah pasti di Solo, di rumahnya ya. Nah, ada apa ini? Kenapa fenomena Jokowisme nggak berhenti-berhenti, bahkan untuk kancah internasional sekalipun? Sementara teman-teman di dalam negeri, rumah Pak Jokowi setiap hari, saya ulangi ya, setiap hari menerima kunjungan dari rakyat dari seluruh penjuru negeri yang datang untuk sekedar ya bersalaman atau berfotoria lah dengan Pak Jokowi. Bahkan belakangan ada yang menyebut pagar rumah Pak Jokowi sebagai tembok ratapan, dalam tanda kutip ya. Sebuah ungkapan satir yang menurut saya juga kurang pas sih. Untuk mengekspresikan betapa rumah Pak Jokowi selalu ramai dikunjungin orang. Padahal mantan presiden aktif di Indonesia yang masih hidup itu ada 3 loh. Selain Pak Jokowi masih ada Pak SBY, dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Teman-teman, berbagai survei membuka fakta bahwa di akhir masa jabatannya, kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi itu berada di level 80%. Ya, artinya 8 dari 10 orang Indonesia puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Dan fakta ini sangat jarang terjadi, baik itu di Indonesia maupun di tingkat dunia sekalipun. Pun ketika setahun sudah nggak menjabat, sebuah rilis dari indikator politik yang dinakodai oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi menguak fakta bahwa kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi tetap tinggi. Ini udah nggak menjabat loh teman-teman. Kepercayaannya 83%. Ya wajar kemudian banyak politisi-politisi mapan, ya, oligarki partai, yang kemudian berupaya membongkar paksa kecintaan rakyat kepada Pak Jokowi. Hinaan, cacian, hingga fitnah, ya
datangnya nggak ada habis-habisnya. Itu pun gagal terus. Dan nggak pernah ada di dalam sejarah politik Indonesia seorang yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Bukan pemilik partai, bukan darah biru politik, bukan pula anak orang kaya, bisa mengguncang ranah politik Indonesia. Dan guncangan tersebut bahkan terasa getarannya hingga ke luar negeri. Teman-teman, narasi saya ini bukan untuk kita menghujani Pak Jokowi dengan puja-puji belaka, tapi untuk kita dapat menghayati dan menjadikan inspirasi, ya, sebuah kisah bombastis dari orang Solo yang 5 kali ikut pemilu, 5 kali menang ini. Inspirasi kesuksesan ini nggak harus dipahami secara sempit di dunia politik aja. Kalau Pak Jokowi yang orang biasa aja bisa, kita semua juga pasti bisa. Saya dari Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.